adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih tetap sehat, tetap senang, tetap sukacita, dan masih tetap semangat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan kepada hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan masih bisa beribadah. Berkati Tuhan ibadah yang akan kami laksanakan dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama nyanyi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalamlah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalamlah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Nah adik-adik, biar hari ini kita makin semangat, yuk kita semuanya bangkit berdiri.
Yuk kita bangkit berdiri, kita gerakin dulu badan kita ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau sudah bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyi, kalau kau senang hati. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Nah, adik-adik, sekarang boleh duduk kembali. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyi dan menyiapkan hati kita. Kita mau menyiapkan pikiran kita untuk berfokus kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, ayo kita sama-sama bernyanyi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita, walaupun masih tetap online ya. Ya, apa kabar adik-adik? Sehat semuanya ya? Luar biasa. Terima kasih. Adik-adik kita masih tetap mengikuti protokol dari pemerintah ya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan. Terima kasih Kak Gabriela sudah pimpin puji-pujian. Dan saat ini adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu, Alkitabnya sudah siap? Ya, Alkitabnya sudah? Ya, Alkitabnya sudah siap, sudah duduk yang manis. Kita mau memulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa sudah berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama walaupun masih dalam online. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan di dalam kami beribadah, Tuhan yang berkuasa, bahkan untuk firman yang saat ini akan kami pelajari, Tuhan yang berkuasa, pimpin kami Tuhan supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh memakaikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa penuhi dengan Roh Kudus Tuhan sehingga firman Tuhan boleh diberitakan dengan bahasa kasih daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran dari perjanjian apa? Ya, dari perjanjian lama. Hari ini dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang 19 sampai ayat ke-27 ya. Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai 27. Sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Kakak bacakan dari sini, adik-adik lihat Alkitabnya. Ya. Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadil di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian,
mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Hari ini tema kita lebih baik. Ya, tema kita lebih baik. Adik-adik, kakak mau lihatkan satu gambar dulu ya. Ada gambar pemandangan. Gambar mana yang lebih baik? Ya, dilihat ya gambarnya. Ada gambar A, ada gambar B. Mana yang lebih baik? Ya, gambar A lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena gambar A itu lebih terang. Gambar A itu lebih jelas. Ya, kita bisa melihat pemandangannya lebih bagus, pemandangannya lebih jelas. Sementara gambar yang B agak tidak terlalu jelas ya, agak buram. Nah, demikian juga dengan cerita di Alkitab kita hari ini menceritakan tentang Musa dengan mertuanya Yitro. Nah, saat itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Nah, mertuanya melihat bagaimana Musa kesulitan memimpin bangsa Israel yang jumlahnya 600.000 orang. Jadi waktu itu Yitro melihat Musa itu letih, capek ya menghadapi perkara-perkara yang demikian banyak. Nah, melihat itu mertuanya Musa, Yitro itu menasihati agar Musa mengangkat pemimpin-pemimpin bagi bangsa Israel, dikelompokkan ya. Ada yang memimpin untuk 1.000 orang, ada yang memimpin untuk 100 orang, ada yang memimpin untuk 50 orang, bahkan ada yang memimpin untuk 10 orang. Jadi dari semua pemimpin-pemimpin ini, mereka membantu kelompoknya mengatasi perkara-perkara yang ada di dalam kelompoknya. Jadi perkara-perkara kecil mereka selesaikan sendiri, ya mereka saling menyelesaikan di dalam kelompoknya. Tapi kalau ada perkara yang besar, perkara yang sulit, maka mereka baru meminta bantuan kepada Musa. Dengan demikian pekerjaan Musa jadi lebih ringan ya. Musa bisa lebih fokus, Musa bisa lebih dia lebih baik mengatasi perkara-perkara yang dihadapkan kepada Musa ya. Nah, adik-adik, begitu juga dengan saat ini ada perkembangan teknologi yang kita alami. Ya, sekarang nih contohnya kita ibadah, kita nggak ketemu langsung. Dengan teknologi kita bisa lebih baik, kita bisa bertemu melalui video, kita bisa bertemu melalui ibadah Zoom. Nah, kita juga bisa lebih cepat mendengar berita-berita. Jadi perkembangan teknologi bisa membuat keadaan kita lebih baik. Nah, karena sekarang tuh kita nggak bisa sekolah tatap muka. Nah, kita bisa sekolah dari rumah dengan menggunakan teknologi.
Tapi kita harus dengar-dengaran nasihat yang lebih baik sesudah menggunakan teknologi untuk belajar. Nah, jangan juga kita terlalu banyak menggunakannya untuk bermain. Jadi kita harus dengar nih mama papa kita kasih nasihat yang lebih baik. Lebih baik setelah belajar istirahat daripada kita menggunakan teknologi untuk bermain game. Dan waktu kita habis untuk bermain game. Bermain game online kah atau bermain offline kah ya. Jadi kita harus bisa menentukan mana yang lebih baik. Adik-adik pernah dengar nasihat untuk kita menjadi lebih baik? Ya, siapa kira-kira yang sering memberi kita nasihat untuk kita menjadi lebih baik? Ada mama papa kita di rumah, ada saudara-saudara kita, mungkin ada teman-teman kita yang memberikan nasihat kepada kita supaya kita menjadi lebih baik. Nah, adik-adik seperti Musa mendengarkan nasihat dari mertuanya Yitro. Nah, kita juga harus dengar-dengaran, harus mendengar nasihat yang menjadikan kita lebih baik. Ya, tadi kita udah lihat hasilnya. Musa menjadi lebih baik menentukan perkara-perkara bangsa Israel karena dia tidak terlalu letih lagi, dia tidak terlalu berat lagi untuk menyelesaikan perkara yang begitu banyak. Karena perkara-perkara bisa diselesaikan di dalam kelompok masing-masing. Nah, kita juga sebagai adik-adik kelas kecil, nah kita juga harus dengar-dengaran setiap orang yang memberikan nasihat kepada kita supaya kita menjadi lebih baik. Ya, mama papa memberikan nasihat supaya kita lebih baik, belajar lebih baik, bermain lebih baik, berkata-kata lebih baik. Ya, adik-adik, mari kita mencontoh Musa yang mendengarkan nasihat dari mertuanya, dan kita juga mau mendengar nasihat dari orang tua kita yang menjadikan kita lebih baik. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Musa mengikuti anjuran dari bapak mertuanya Yitro, menjadikan Musa lebih baik dalam memimpin bangsa Israel. Tuhan, ajar kami anak-anak kelas kecil untuk menjadi lebih baik. Dan kami mau mendengar nasihat dari orang tua kami yang menjadikan kami lebih baik lagi. Nasihat dari guru-guru kami di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu kami, atau teman-teman kami yang menasehatkan kami supaya kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah diberitakan dan kami mau pakaikan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, dilanjutkan oleh Kak Gabriela. Nah adik-adik, kakak mau nanya dulu nih sebelumnya. Adik-adik masih ingat gak sih tadi firman Tuhan tentang apa yang baru saja kita dengar? Tentang apa firman Tuhannya? Nah adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini sama-sama bisa memberkati kita semua ya. Untuk merespon firman Tuhan hari ini yang telah kita dengar, yuk kita sama-sama mau nyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah.
adik-adik, pada hari ini kakak mau ngingetin untuk kita semua jangan lupa untuk memberikan persembahan. Nah adik-adik, sekaligus menutup ibadah kita mau nyanyi Mata Tuhan Melihat. Jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no.
ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Na 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 na. La 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 la. Na na na. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat.
adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Yang masih Tuhan ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami. Semuanya Tuhan Yesus yang ada di rumah. Berkati Tuhan masing-masing dari kami agar selalu sehat untuk menjalankan aktivitas kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi corona ini agar segera bisa berakhir Tuhan. Kami juga tak ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak. Berarti Tuhan firman-Mu yang kami telah dengar agar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.